Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Wanita Sorgawi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah dan program Wanita Sorgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan berkenan untuk mempertemukan kami semua dengan firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pelita dan jalan bagi kami. Terang bagi jalan kami. Makanan rohani, roti yang memberi hidup bagi kebutuhan jiwa kami. Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan nasihat-Mu kepada kami semua. Dan kami siap untuk mendengarkan pesan dan ketetapan Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas Wanita Sorgawi, kita berjumpa kembali dalam program ini yang tentunya pasti akan memberkati kita. Baik, mari kita membaca surat Ibrani pasal 11. Ibu-ibu dapat mempersiapkan Alkitab dan juga memperhatikan selama saya menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dengan judul perikop Saksi-saksi Iman. Saksi-saksi iman. Jika ibu-ibu membaca keseluruhan perikop ini, maka saksi-saksi iman yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang istimewa. Perjalanan sejarah hidup yang mengagumkan. Ya. Nama-nama yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang 11 itu antara lain Habel. Ya, dimulai dengan Habel. Berikutnya Henokh. Ya, kita tahu Henokh adalah sosok manusia yang berjalan, bergaul bersama Allah. Yang berikutnya adalah Nuh. Ya, bagaimana Nuh boleh menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan kelestarian manusia. Hidup yang pasti istimewa. Nama yang lain Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Ya, siapa orang Kristen yang tidak kenal Musa ya? 5 kitab pertama ditulis oleh Musa. Ya, ini adalah sosok yang pasti istimewa, hebat dan mengagumkan. Selain itu juga ada Gideon, ya, Barach, Simpson, Yefta, ya. Ada juga nama Daud, ada juga nama Samuel. Sekali lagi, ini orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang telah ditetapkan, dipilih oleh Allah sebagai pemimpin di zamannya, sebagai pemimpin di masanya. Tidak mungkin Allah menetapkan secara sembarang dan memilih orang secara sembarang untuk menjadi pemimpin di masa hidup orang tersebut. Pasti pemimpin yang istimewa. Ya. Jadi setiap zaman itu melahirkan pemimpin. Setiap zaman pasti Tuhan hadirkan seorang pemimpin. Dan tiap pemimpin itu memengaruhi zamannya. Jadi jika pemimpinnya saja sudah serong, maka kita tidak dapat harapkan pengikutnya pun berbuat yang tegak. Sulit. Pemimpin yang serong biasanya akan diikuti cenderung oleh pengikut yang berbuat serong juga. Ya, mendekati. Kebenaran ini mendekati. Sebaliknya pemimpin yang tegak lurus, pemimpin yang benar, pemimpin yang berintegritas, biasanya juga cenderung akan diikuti oleh pengikut yang juga berintegritas. Lurus.
Jadi sekali lagi, setiap zaman itu melahirkan pemimpin. Dan pemimpin itu memengaruhi zamannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Di antara banyak nama yang disebutkan sebagai saksi iman dalam kitab Ibrani 11 itu, setidaknya ditemukan ada 2 nama perempuan. Alkitab menulis secara jelas setidaknya ada 2 nama perempuan juga yang dikategorikan sebagai saksi iman. Orang istimewa, orang yang mengagumkan. Siapa kedua orang tersebut? Yang pertama adalah Sarah. Ya, Sarah, istri dari Abraham. Ini pasti istimewa. Tadi saya sudah mengatakan pemimpin itu memiliki peran yang signifikan. Apa itu? Memengaruhi masanya, memengaruhi lingkungannya. Kalau Abraham saja disebut sebagai bapak orang beriman, maka ini dapat berimbas kepada Sarah. Yang cenderung juga dapat juga disampaikan sebagai wanita yang beriman, perempuan yang beriman. Kenapa? Karena suaminya, pemimpinnya adalah beriman. Jelas, Sarah kita tidak menolak kalau disebut sebagai saksi iman. Tetapi ada nama kedua, nama perempuan kedua yang disebutkan dalam kitab Ibrani sebagai saksi iman. Siapa itu? Rahab. Iya, Rahab. Siapa Rahab itu? Coba kita lihat. Ibrani 11 ayat 31. Coba kita lihat siapa Rahab. Ibrani 11:31 mengatakan, karena iman, saksi iman, maka Rahab, baca bersama saya, perempuan sundal. Ya, perempuan sundal. Sabar ya ibu-ibu, jangan marah dulu ya. Kita perhatikan terus kebenaran ini. Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Mungkin kita berkata, Tuhan, apakah ada yang salah dengan tulisan pada kitab Ibrani ini? Di antara Nuh, Abraham, Yosua, Musa, Yefta, Daud, Samuel, orang-orang yang hidupnya mengagumkan, ada perempuan yang namanya Sarah yang hidupnya juga hidupnya pasti mengagumkan pula. Lalu ada Rahab. Firman Tuhan katakan perempuan sundal, pelacur. Bagaimana bisa didaftarkan memiliki kesetaraan dengan orang-orang yang istimewa hidupnya? Ya. Logika umum saja mengatakan kalau kumpulan orang-orang pintar, maka orang yang kurang pintar atau tidak pintar nggak bisa masuk dalam kelompok itu. Hanya orang-orang pintar yang dapat berkumpul, hanya orang-orang cerdas yang dapat berkumpul. Satu, di luar itu tidak. Tetapi mengapa dalam fakta tulisan Alkitab ini, di antara orang-orang yang hidupnya mengagumkan, beriman, istimewa, lalu ada perempuan sundal? Ini mungkin jadi pertanyaan kita. Ya. Makanya saya katakan sabar. Sabar, kita belum habis menyelesaikan firman Tuhan ini. Mari kita belajar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Alkitab adalah kitab yang berisi pedoman hidup. Yang memberikan arah hidup kepada pembacanya. Dengan jujur. Alkitab menulis fenomena, kejadian, perilaku manusia, dan lain sebagainya apa adanya. Alkitab tidak saja mengemukakan, menyampaikan, menulis hal-hal yang baik-baik saja. Tetapi juga Alkitab juga menyampaikan, menulis juga hal yang tidak baik. Alkitab adalah tulisan yang jujur.
tidak menutup-nutupi, apalagi menyembunyikan hal-hal yang gelap. Justru hal-hal yang gelap itu diterangi supaya semakin terang. Supaya apa? Supaya itu menjadi pelajaran. Supaya itu menjadi pengingat kepada pembacanya di era ini. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lihatlah bagaimana Alkitab mengemukakan hal yang luar biasa dari proses inventarisasi pencatatan saksi-saksi iman ini. Alkitab menyampaikan semuanya sekali lagi untuk menjadi pelajaran atau peringatan kepada pembacanya. Bahkan dapat menjadi sesuatu yang paradoks. Ya. Atau terasa bertentangan. Ya, bagaimana nggak bertentangan? Ya, contoh ini saja sudah bertentangan. Mohon maaf, tidak dapat diterima oleh akal sehat. Bagaimana Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, dan lainnya disandingkan. Sekali lagi disejajarkan dengan Rahab. Yang notabene adalah perempuan sundal. Demikian Alkitab memberi status kepada Rahab, perempuan sundal. Bagaimana perempuan sundal ini disejajarkan dengan orang-orang yang memiliki hidup yang istimewa. Rasanya paradoks. Saksi-saksi iman yang pasti memiliki sejarah hidup yang istimewa, mengagumkan dan hebat. Namun, nama Rahab ada di sana. Sekali lagi, siapa Rahab? Apa istimewanya hidup orang ini? Apa mengagumkannya hidup dari seorang Rahab yang statusnya Alkitab sampaikan sebagai perempuan sundal? Ya, kita tahu perempuan sundal adalah perempuan yang melacurkan dirinya. Bagaimana Alkitab mencantumkan namanya juga sebagai salah seorang saksi iman. Nah, ibu-ibu sebelum belajar lebih jauh, ya, mendengar firman Tuhan lebih jauh, jika ibu memperhatikan Injil Matius, ya, Injil Matius pasal yang pertama, di ayat kelima yang pertama, ibu-ibu akan menemukan nama Rahab kembali. Ya, luar biasa. Rahab adalah masuk dalam silsilah keturunan Yesus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Wah, ini malah membingungkan kenapa perempuan sundal ini bisa masuk dalam tempat yang istimewa. Dalam kumpulan orang-orang yang mengagumkan. Aduh, luar biasa. Makanya saya katakan Alkitab adalah pedoman hidup. Ibu-ibu tidak boleh satu hari pun melepas membaca Alkitab. Ya. Ya, sekali lagi di dalam Injil Matius, nah khususnya pasal 5 ya. Maaf, Injil Matius pasal 1 maksud saya, ayat yang kelima. Ya. Di sini disebutkan bahwa Salmon memperanakan Boas. Dari siapa? Dari Rahab. Yang notabene dalam kitab sebelumnya disebut sebagai perempuan sundal. Ya. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Wow, luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Menarik. Membaca Alkitab itu menarik. Dan pelajarannya begitu luar biasa. Nama Rahab pertama kalinya disebut pada kitab Yosua. Ya, kitab Yosua 2 ayat yang pertama. Ya, mari kita baca. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Siapa namanya? Ya, tidak ada nama lain. Rahab. Lalu tidur di situ. Ibu-ibu, Yosua adalah anak rohaninya Musa.
yang mendapatkan mandat membawa umat Israel memasuki tanah perjanjian, negeri Kanaan. Nampaknya kedatangan dua orang pengintai Israel ke rumah Rahab telah diketahui oleh Raja Yeriko. Jadi ketika Yosua mengutus dua orang untuk mengamat-ngamati kota Yeriko ini, ternyata sudah diketahui oleh mereka, orang penduduk di Yeriko. Dan mereka menyampaikannya kepada raja. Menyampaikan kepada raja bahwa di rumah Rahab ada dua orang pengintai. Jadi kedatangan kedua pengintai ini sudah diketahui. Dan mereka tahu mereka tinggal diterima di tempat kediaman Rahab, perempuan sundal itu. Namun apa yang dilakukan oleh Rahab? Apa yang dilakukan oleh perempuan sundal itu? Ketika Raja Yeriko memerintahkan agar Rahab menyerahkan kedua orang tersebut, menyerahkan kedua orang utusan dari Yosua tersebut. Apa yang dilakukan oleh Rahab? Ini terdapat istimewanya. Ini mungkin kita menemukan kekaguman, kehebatan dari seorang Rahab. Apa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab malah menyembunyikan kedua orang tersebut di atas sotoh rumahnya. Ini risiko yang tinggi loh. Raja memerintahkan agar Rahab mengeluarkan kedua orang tersebut, tetapi Rahab malah menyembunyikannya dan mengarang cerita fiktif. Orang itu telah pergi ke sana dan ke sini. Fiktif. Itu beresiko. Rahab bersedia mengambil resiko itu. Demi apa? Demi menyelamatkan orang-orang itu. Sekali lagi pertanyaannya adalah, mengapa Rahab begitu berani mengambil resiko yang tinggi ini? Mengapa Rahab berani untuk menentang Raja Yeriko dan mempertaruhkan nyawanya bagi kedua orang Israel yang sebetulnya dia belum kenal, yang belum dia kenal lama, ya baru hari itu saja singgah ke rumah Rahab. Saya percaya tidak ada manusia yang berani mengambil resiko ini. Ya, kita baru kenal, lalu kita berusaha menyelamatkan dia karena satu perbuatan. Nampaknya sebelum orang meminta, jangan-jangan kita sudah menyerahkan dia. Karena kita belum kenal. Tapi Rahab mengambil risiko itu. Ya, dia belum kenal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Memang Rahab belum mengenal kedua orang tersebut dengan akrab, dengan karib. Tapi Rahab nampaknya sudah lama mendengar. Nampaknya Rahab sudah lama mengetahui bagaimana hebatnya bangsa Israel ini. Jangan lupa kedua pengintai itu dari Israel. Dari Israel. Nampaknya Rahab sudah lama mendengar dan mengetahui bagaimana hebatnya bangsa ini yang diwakili oleh kedua pengintai tersebut. Nah, jawabannya ada dalam Yosua 2 ayat 9. Yosua 2 ayat 9 berkata, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu, ini Rahab berkata nih, Rahab berkata kepada dua orang pengintai itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Kok tahu? Ya, sebab kami mendengar. Nah, jelaskan. Rahab ini mendengar, sudah lama mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, di depan bangsa Israel, di depan umat Israel. Mereka mendengar. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, ternyata Rahab ini mengikuti. Ya, bangsa yang ada dalam kota Yeriko ini mengikuti perjuangan dari bangsa Israel ini. Ya, sampai-sampai kedua orang ini tahu, sampai Rahab tahu ya yang dilakukan orang Israel kepada kedua raja orang Amori,
kepada Sihon dan Og yang telah ditumpas habis. Dan Rahab mengakui, ketika kami mendengar berita itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab tahu itu dan sudah lama mendengar. Dan penduduk kota Yeriko pun tahu dan lama sudah mendengar tentang kehebatan bangsa ini yang dilindungi oleh Allah. Saudariku, ibu-ibu, demi yang diketahui oleh Rahab, maka ia memutuskan untuk mengambil risiko yang besar dan mempertaruhkan nyawanya ini demi keselamatan pengintai-pengintai Israel itu, karena Rahab berpikir orang-orang ini pasti adalah orang-orang utusan dari Allah. Ya, memang ada penafsir Alkitab ya yang menyampaikan teori bahwa Rahab sebenarnya bukan pelacur. Rahab sebenarnya bukan seorang perempuan sundal ya. Tetapi ada teori mengatakan ya, Rahab adalah pemilik tempat penginapan itu. Ya, sehingga para pengembara mampir ke rumahnya itu, ya. Ada juga yang menyampaikan bahwa Rahab juga sebetulnya ya setali tiga uang. Dia juga menjalani profesi sebagai pelacur atau perempuan sundal. Tapi ibu-ibu, apapun itu, kita jangan terjebak kepada perdebatan seperti itu, ya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana Rahab telah mengambil bagian. Perhatikan di sini, mengambil bagian yang beresiko tinggi dalam rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia. Inilah keistimewaan dari Rahab. Ia bukan diberi bagian, bukan. Alkitab menyebutkan Rahab mengambil bagian, mengambil keputusan untuk menyembunyikan dua pengintai itu dan mengarang cerita fiktif. Dia bukan diberi peran, tapi mengambil peran. Beda luar biasanya. Luar biasa bedanya antara diberi peran dengan mengambil peran. Rahab mengambil resiko yang tinggi untuk menjadi bagian dalam rancangan Allah dalam menyelamatkan umat manusia. Sekali lagi, inilah keistimewaan dari Rahab. Jadi Rahab bukan perempuan yang sembarangan. Dia berani mengambil resiko yang mempertaruhkan nyawanya demi sesuatu yang sebetulnya dia pun sebenarnya tidak tahu, tidak yakin 100%. Sekali lagi, Rahab mengambil bagian, bukan diberi bagian. Mengambil peran, bukan diberi peran. Nampaknya. Tanpa peran Rahab, cerita penyelamatan manusia dari kebinasaan bisa menjadi lebih panjang. Ya, bisa menjadi lebih panjang. Ya, andaikan ini berandai-andai ya. Jika ketika para penduduk Yeriko meminta Rahab mengeluarkan pengintai-pengintai itu, dan Rahab juga mengeluarkan itu, kan jadi ceritanya beda. Ceritanya jadi lebih panjang, ya. Tetapi sekali lagi Rahab mengambil peran, ya, mengambil bagian dalam proses rancangan Allah yang besar demi menyelamatkan manusia. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Rahablah kita belajar bagaimana mengambil peran, mengambil bagian sebagai sosok yang Tuhan Allah pakai untuk menyelamatkan seisi rumahmu. Kita nggak muluk-muluk kita menyelamatkan dunia, nggak muluk-muluk. Kita nggak muluk-muluk menyelamatkan Indonesia, nggak usah muluk-muluk. Menyelamatkan provinsimu, menyelamatkan kotamu, nggak muluk-muluk. Yang pertama yang harus engkau selamatkan adalah dirimu sendiri. Ya, diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah selamat, kita berani mengambil peran
dalam rancangan Allah, maka Allah pasti menempatkan kita di tempatnya untuk juga menyelamatkan manusia lain. Dalam konteks program Wanita Surgawi, ibu-ibu dipilih, ditetapkan Allah itu tidak main-main untuk menjadi penolong, ambil peran, ambil bagian dalam menolong, menyelamatkan seisi keluargamu. Tidak bisa tidak. Ya, bagi bapak, bagi ibu-ibu yang sudah menikah, ya, tolonglah suamimu. Tolonglah pasanganmu. Berdoalah untuk keselamatannya. Ya. Menjadi penyelamat bagi siapa? Anak-anakmu. Jadilah ibu-ibu yang hidupnya bisa dicontoh. Jadilah ibu-ibu yang hidupnya dapat diteladani. Ambil peran. Menyelamatkan isi rumahmu juga termasuk dengan mertuamu. Dengan menjadi menantu yang baik. Kakak adik iparmu dan keluarga besarmu yang lain. Sekali lagi, kita pasti punya peran. Tetapi pertanyaannya, kita mau ambil gak peran itu? Jangan kita merasa kalau ada permasalahan di dalam keluarga kita, lalu kita berkata, itu masalahmu, bukan masalahku. Tidak. Kita mengambil peran, itu masalah kita bersama. Masalah keselamatan itu masalah tidak main-main, ibu-ibu. Masalah kekekalan itu masalah besar luar biasa. Masa ibu-ibu tega kalau adik iparnya pergi ke neraka dengan perilaku, lalu kita nggak menyelamatkan, kita tidak berusaha menyelamatkan. Ambil peran untuk menyelamatkan mereka. Jadilah contoh, jadilah teladan, agar seisi rumahmu melihat ada terang Kristus dalam kehidupanmu. Ada terang Kristus dalam perkataanmu, ada terang Kristus dalam seluruh perbuatanmu. Terang Kristus sebagai istri, sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai menantu, sebagai ipar, dan lain sebagainya. Ibu-ibu harus menunjukkan terang Kristus. Ya, apapun keadaan kita, apapun keadaan ibu-ibu, saat ini, Allah dapat memakai engkau menjadi salah satu alatnya. Demi menyelamatkan keluarga dan orang-orang di sekitarmu. Tergantung apakah ibu-ibu mau mengambil peran itu, mau mengambil bagian itu, atau mau mengambil tanggung jawab itu demi menyelamatkan orang-orang di sekitarmu. Jangan merasa kecil, ibu-ibu. Dalam hal ini jangan merasa kecil karena engkau miskin. Ini peran yang luar biasa. Jangan merasa kecil karena engkau tidak berpendidikan. Jangan merasa hidupmu rusak karena engkau telah memiliki pengalaman yang buruk. Datanglah kepada Tuhan, ambillah peran itu, dan Tuhan pasti akan mendidik kita. Tuhan akan mengarahkan kita bagaimana memainkan bagian kita. Jangan merasa hina apapun keadaanmu. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat terakhir sebelum kita menyudahi firman Tuhan ini. Allah tidak berurusan dengan masa lalumu dan keadaanmu yang miskin, tidak berpendidikan, dan hina menurut ukuran dunia. Namun Allah berurusan dengan perbuatan baikmu, peran baikmu, tanggung jawabmu demi keselamatan orang-orang di sekitarmu. Percayalah, apapun perbuatan baik yang ibu-ibu lakukan, pasti akan mendatangkan kemuliaan Allah atas hidupmu. Selama berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kemurahan Tuhan, atas nasihat-Mu ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, ya Roh Bapa, Roh kebenaran itu. Bantulah kami untuk menjadi sosok perempuan, sosok wanita yang dipakai Allah demi menyelamatkan banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami berjanji untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin.